Ya, MK sudah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Publik pasti bertanya-tanya, apa sih maksudnya inkonstitusional bersyarat? Kalau dikatakan inkonstitusional, pemerintah atau DPR melakukan apa? Bikin dari nol atau perbaiki hanya beberapa poin saja. Ketika harus diperbaiki selama 2 tahun, itu artinya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, bisa diterapkan atau tidak? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir di sini Prof. Juanda, merupakan ahli hukum tata negara kita. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah tersambung ya, Prof, ya, dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mirah Sumirat. Salam Mbak Caca. Ya, saya juga sudah melihat di sini perwakilan dari DPR kita ini, Pak Arsul Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat semuanya. Ya, saya juga sudah melihat di sini Prof. Yusril. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Ya, pertama kali saya ingin ke Prof. Yusril karena memang sudah cukup banyak juga memberikan komentar terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Prof, bisa dijelaskan secara sederhana, menyederhanakan karena pasti memang rumit untuk dijelaskan. Apa sih maksudnya inkonstitusional bersyarat? Kalau masyarakat mungkin simpel-simpel saja. Ini berarti bisa diterapkan tidak sih selama 2 tahun atau tidak? Bagaimana? Ya, seperti kita maklum bahwa MK itu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau dia menguji material, maka batu ujinya itu adalah UUD 45. Tapi kalau dia menguji secara formil, maka batu ujinya adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang dilihat dari sudut formilnya, memang undang-undang yang meniru pola Omnibus Law di Amerika dan Kanada itu banyak masalah di sini. Jadi kita sebenarnya mempunyai aturan-aturan tertentu, cara-cara tertentu untuk mengubah sebuah undang-undang. Termasuk juga penamaannya. Misalnya satu undang-undang diubah. Itu ada ketentuan bagaimana cara mengubahnya dan bagaimana menamakan. Misalnya Undang-Undang 174 tentang perkawinan, terus ada perubahan Undang-Undang nomor sekian tentang perubahan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perkawinan, terus perubahan kedua dan ketiga itu ada caranya. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law ini memang menabrak Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Dan saya tahun 2000 juga sudah mengatakan bahwa ini nantinya kalau diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi itu bisa dirontokkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ini menabrak tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, artinya dia inkonstitusional tapi digantungkan pada sesuatu keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu adalah bahwa ini harus diperbaiki dan diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki itu. Dan kalau sudah 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang ini akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Bahkan MK menambahkan bahwa ketentuan dari undang-undang lama yang diubah oleh undang-undang Cipta Kerja ini otomatis berlaku kembali. Itu tafsir putusan MK bunyinya seperti itu. Jadi saya kira masyarakat mudah-mudahan sudah jelas apa yang dimaksud dengan inkonstitusional secara bersyarat itu ya. Iya. Baik, Prof. Ditahan dulu karena sekarang saya ingin ke Mas Arsul Sani. Ini pertanyaan simpel dari masyarakat. Kok bisa sih DPR bikin undang-undang inkonstitusional, Mas Arsul Sani? Ya, saya kebetulan bukan anggota tim panja yang membahas undang-undang itu, tetapi saya bisa jawab seperti ini. Pertama, undang-undang ini adalah berasal dari RUU inisiatif pemerintah, ya. Dan kemudian memang ketika dibahas di DPR ada kontroversi. Sebagian kontroversi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril, ya. Karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, bahkan di dalam Undang-Undang perubahannya nomor 15 tahun 2019 itu belum diatur, ya, sebuah penyusunan undang-undang RUU rancangan undang-undang dengan menggunakan sistem omnibus itu. Nah, mestinya memang idealnya menurut saya itu diberi dulu landasannya, tetapi karena belum ada ya maka menjadi terbuka dan kemudian wajar kalau seperti ditafsirkan Bang Yusril itu ini menabrak dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, kalau ditanya kenapa kok itu tetap diteruskan, ya itulah undang-undang ini produk hukum
tetapi prosesnya kan proses politik, dan kadang-kadang memang proses politik itu ya harus diakui ya kadang-kadang tidak sepenuhnya taat ya terhadap hal-hal yang dianggap sebagai ketentuan hukum atau tradisi hukum yang baik ya. Nah, tentu kemudian berpikirnya toh kemudian kalaupun ini dianggap keliru ada tempat mengujinya di MK, dan MK saya kira kemarin telah memberikan putusan bahwa secara formil kemudian Undang-Undang Ciptaker ini inkonstitusional bersyarat gitu. Baik, sekarang saya ke Ibu Mira Sumirat. Bu Mira, dari buruh menyambut baik atau begitu bersuka cita dengan putusan hari ini, atau mungkin ada buruh mengatakan sebentar masih bisa perusahaan kurangi pesangon dari para buruh, memberikan kenaikan yang minim karena undang-undang ini masih bisa berlaku. Bagaimana Ibu? Ya, yang pertama padang pasir gitu. Ternyata masih ada harapan, ada optimis di tengah-tengah pesimisme rakyat Indonesia atas lembaga peradilan. Ternyata masih ada para petinggi-petinggi hukum kita yang masih memiliki nilai-nilai keadilan dan keadilan. Pada tanggal 25 November 2021 itu diputuskan telah memutuskan MK bahwasannya Cipta Kerja Omnibus Law ini konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini membuktikan pemerintah dan DPR RI terlalu ceroboh, terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah undang-undang. Di tengah-tengah pandemi yang sangat berat dirasakan oleh para pekerja buruh saat itu, kemudian juga buruh dihadapkan dengan PHK massal, buruh dihadapkan dengan WFH atau kerja dari rumah tapi tidak dibayar, ada yang cuma 50% saja, kemudian juga buruh juga banyak yang dikenakan Omnibus Law, padahal Omnibus Law belum ditetapkan sudah diterapkan ke pekerja buruh. Ternyata pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang tersebut di tengah malam pula. Padahal kita sudah sampaikan berkali-kali keberatan kita saat itu. Sebelum diundangkan, para buruh pekerja itu sudah sangat protes keras melakukan penolakan. Tetapi pemerintah dan DPR terus menaikkan tanpa ada halangan sama sekali. Nah, bagi para pekerja buruh tentu tadi kata Profesor Fritz sudah jelas, sudah sangat clear bahwasannya ini memang betul masih berlaku, tapi untuk hal-hal yang strategis. Artinya pemerintah harus melakukan ketika sudah diputuskan sekalipun, pemerintah menangguhkan keputusan itu dan tidak boleh membuat produk baru dalam undang-undang aturan. Nah, strategi itu adalah tentang pekerja kontrak, tentang PHK yang gampang dikenakan, tentang pekerja asing tentang kerja asing, dan tentang jaminan sosial. Nah, harapan saya turunan itu ditangguhkan, dibatalkan. Baik. Ya, ditahan dulu Ibu Mira, nanti kita akan memperbaiki juga ya komunikasi dengan Ibu Mira. Mungkin saya ke Prof Juanda. Kalau masyarakat pikirnya sederhana, ketika mendengar inkonstitusional dianggap sudah melanggar Undang-Undang 45, kenapa harus ada kata bersyarat? Bagaimana Prof? Ya. Kenapa tidak dicabut atau dibatalkan saja undang-undang ini? Ya, memang ini kewenangan dari MK ya untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional permanen. Jadi yang membingungkan memang saya sebagai orang ahli hukum tata negara melihat bahwa ini sebenarnya MK, mohon maaf, tanda kutip, tidak konsisten dengan apa yang dia putuskan sendiri. Seharusnya memang secara prosedural, sebagaimana yang disebutkan oleh Prof Yusril tadi, bahwa ini adalah uji formil yang bertentangan dengan sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 12 2011. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara prosedural ketika itu bertentangan ya secara formil, maka secara ilmu perundang-undangan yang saya pahami, secara substansi pun harusnya dicabut atau dikatakan batal. Tetapi karena ini adalah pengujian formil, belum ke material, maka dianggap bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya dia tetap berlaku sampai ada perbaikan dalam 2 tahun. Ketika 2 tahun tidak diperbaiki, maka itu artinya inkonstitusional permanen sebagaimana yang diungkapkan di putusan itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah hal yang sangat aneh
dan membingungkan dari logika hukum ya, bahwa sebenarnya tidak konsisten satu. Yang kedua adalah bagaimana konsekuensi dari putusan ini. Ya tentu kalau demikian tetap berlaku ya sampai 2 tahun sebelum diperbaiki, PP dan peraturan pelaksanaannya tetap juga berlaku. Ya. Yang selanjutnya adalah tentu memang tidak boleh mengeluarkan peraturan baru, satu. Yang kedua, tidak boleh mengambil tindakan-tindakan yang strategis dan berdampak luas. Nah, ini pertanyaan strategis dan berdampak luas ini masih abstrak dan kriterianya apa misalnya. Hal-hal seperti ini saya kira memang perlu kita dari awal itu saya melihat bahwa prosedur dan substansi dari apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah walaupun niatnya baik ini adalah membingungkan kita sebagai orang hukum. Ya, dari awal saja mungkin undang-undang ini memang begitu memicu polemik, bahkan kemudian memicu aksi demonstrasi terhadap undang-undang ini ketika kemudian disahkan. Saya akan tanya nanti sesaat lagi kepada Pak Arsul Sani, dikatakan bahwa ya ini adalah proses politik, ada hal yang terjadi, terkadang itu melanggar kaidah hukum yang berlaku. Sebentar, P3 adalah salah satu fraksi yang setuju dengan undang-undang ini. Dijawab sesaat lagi.